Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu mengharapkan bahwa situasi dan kondisi dapat berubah dan tentu berubah untuk lebih baik. Namun saudara, Tuhan sangat concern bukan sekedar situasi dan kondisi berubah, tetapi Tuhan concern bahwa kita mengalami perubahan. Saudara, disitulah yang Tuhan maksudkan ketika kita berubah, kita menjadi memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga situasi dan kondisi apapun, kita memiliki kecakapan untuk menanggungnya di dalam pertolongan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia sekarang ini menawarkan kepada kita yang disebut dengan perubahan. Saudara, setiap orang yang tidak mau berubah, mau tidak mau harus mengikuti perubahan zaman itu. Karena itu adalah arus besar di dalam dunia ini. Namun tentu ada orang-orang tertentu tidak dapat secara utuh mengikuti perubahan zaman ini. Sebab dia sudah terbiasa atau terakulturisasi dengan apa yang telah ia hidupi. Saudara, berubah itu tidak mudah. Kita suka katakan bahwa saya ini dari sononya memang sudah begini. Saudara, itulah perubahan yang terjadi secara lahiriah. Bagaimana dengan perubahan secara batinnya atau rohania? Saudara, adalah hal yang mustahil bagi seorang manusia dapat mengubah hakikat dirinya yang di dalam batinnya. Sebab saudara-saudara, manusia yang mempunyai subjektivitas dan itu berada di bawah kuasa dan tercemar oleh dosa. Dan jangan lupa, ada kuasa si jahat terlibat di dalamnya. Saudara, mudahkah seorang itu percaya Tuhan Yesus? Ternyata tidak mudah juga, bukan? Tentu saudara-saudara, untuk percaya Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan baru seseorang sehingga dia boleh berubah dari yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu perubahan yang radikal ketika seseorang dilahirkan kembali. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mendorong agar kita sebagai orang percaya tidak lagi hidup seperti orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita ini mudah menyesuaikan diri atau menyesuaikan hidup kita seperti hidup yang di dunia ini. Sebab hal itulah yang selalu kita lihat dan kita pikir bahwa kita ini sama dengan dunia ini. Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, orang percaya adalah orang yang telah menanggalkan manusia lamanya dan telah mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebetulnya sebuah peristiwa perubahan yang radikal, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kepintarannya, karena ini satu perubahan yang radikal, yang Alkitab katakan berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara, dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah di dalam manusia lama. Saudara, manusia lama itu adalah manusia yang diikat oleh kuasa dosa. Manusia lama adalah manusia yang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Manusia lama adalah manusia yang diikat oleh kuasa si jahat. Manusia lama adalah manusia yang adalah musuh kepada Allah. Dan saudara, manusia lama adalah manusia yang berada di bawah murka Allah dan yang mengalami kebinasaan. Saudara, itulah manusia lama. Saudara, ketika kita dilahirkan kembali, maka saudara, kita menanggalkan manusia lama itu. Kita mengenakan manusia baru. Saudara, pada saat itulah saudara, kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Dan Dia mengampuni seluruh dosa kita. Dan kita betul-betul sadar, kita ini orang berdosa. Nah saudara, ketika kita mengenakan manusia baru, saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, tidak seorang manusia bisa mencapai kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan itu hanya melalui pekerjaan Roh Kudus berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib. Saudara, disitulah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, engkau dan saya tidak sama lagi dengan orang-orang di dunia ini. Di mana orang-orang di dunia ini pada umumnya, saudara mereka itu ada di dalam manusia lama. Karena mereka dilahirkan secara jasmania. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan kita mengenakan manusia baru. Saudara, manusia baru adalah manusia yang telah dilepaskan dari kuasa dosa. Namun kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Manusia baru telah dilepaskan daripada kutuk hukum Taurat.
Dan kita berada di dalam berkat firman Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang tidak lagi berada di bawah murka Allah, tetapi menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Manusia baru adalah manusia yang tidak lagi diikat oleh kuasa si jahat, karena Kristus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan kita telah dilepaskan, dan kita menjadi milik Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang menerima hidup yang kekal, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saudara, bukankah perubahan yang radikal? Saudara, mari kita hidupi hidup yang baru sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Saudara, mari kita jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara, Alkitab katakan Roh Kudus itu yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Maksudnya adalah Roh Kudus itu merupakan tanda milik bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara, kita jangan mendukakan dia. Sebab Roh Kudus itu, dia bekerja di dalam hati kita supaya kita secara nyata yang adalah milik Tuhan, kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, ketika kita tidak mau ikut apa yang Roh Kudus hendak lakukan dalam hidup kita, saudara, kita sedang mendukakan dia, saudara. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas supaya kita membuang kepahitan dalam hati kita, kegeraman dalam jiwa kita, kemarahan di dalam hidup kita, pertikaian dengan orang-orang lain, atau kita memfitnah orang lain. Saudara, itu adalah manusia lama. Manusia lama nyata sekali kuasa dosa yang menggenggam dia. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan sebagai manusia baru, maka saudara, Alkitab katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah itu artinya saudara hidup kita menjadi berguna bagi orang lain. Saudara, bukankah betapa indahnya jikalau orang lain berkata, sungguh kamu sudah memberkati hidupku. Saudara, itu ramah, saudara. Hendaklah kamu memiliki kasih mesra seorang kepada yang lain. Kasih mesra itu saudara boleh menerima orang lain apa adanya. Saudara, bukankah kesulitan hidup kita, beban hidup kita, stres hidup kita ketika kita tidak bisa menerima orang apa adanya? Saudara, kasih mesra itu membuat saudara bisa menerima setiap orang apa adanya. Karena Kristus telah menerima kita apa adanya. Lalu saudara, Alkitab katakan, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, mari kita saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kalau yang pertama kita perlu berguna jadi berkat. Yang kedua, kita perlu menerima orang apa adanya. Tapi yang ketiga bagian ini, saudara, ketika orang bersalah kepada kita, kita rela mengampuni orang itu. Saudara, itulah sikap-sikap yang tidak mendukakan Roh Kudus. Tetapi itulah sikap-sikap daripada seorang yang telah dilahirkan kembali. Mari saudara, kita menghidupi identitas kita dan keberadaan kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia baru di dalam Kristus. Dan biarlah ini kami selalu ingat sehingga kami bisa menghidupi manusia baru itu
sehingga kami tidak mendukakan Roh Kudus tetapi menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.